Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eri Afrizal, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Judulnya adalah tentang efektivitas pembelajaran mendalam melalui transformasi media pembelajaran inovatif, coding, dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya melihat kembali capaian pembelajaran, profil, lulusan, dan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Saya juga menganalisis kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Langkah ini penting untuk menentukan media, strategi, dan penilaian yang akan saya gunakan. Saya juga menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga menyiapkan beragam sumber belajar agar peserta didik dapat belajar secara mandiri atau kelompok sesuai dengan gaya dan kebutuhannya. Sumber belajar yang saya gunakan adalah surat kabar dari Kaltara Pos, buku bacaan tentang teks berita, poster pembelajaran, media pembelajaran interaktif online melalui Nirpod Education, kemudian media pembelajaran interaktif offline menggunakan Lumi Education, dan saya juga menyiapkan soal asesmen berbasis AI Canva yang sudah terintegrasi dengan spreadsheet. Saya juga menyiapkan video wawancara dengan narasumber lokal seperti perangkat desa dan kecamatan, kartu informasi, pertanyaan pemantik, serta gambar-gambar informatif sebagai media bantu dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Khususnya untuk media pembelajaran interaktif offline yang sudah saya kembangkan, saya bagikan kepada seluruh peserta didik untuk digunakan dan dipelajari secara mandiri di rumah. Tujuannya agar mereka lebih siap dan memahami materi sebelum kegiatan belajar di sekolah dimulai. Kaltara gagalkan upaya penyelundupan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya memulai pembelajaran dengan menyapa peserta didik dan memimpin doa bersama untuk menciptakan suasana yang tenang. Selanjutnya, saya mengecek kehadiran siswa menggunakan aplikasi MyClass, lalu menjelaskan tujuan pembelajaran dan konsep utama yang akan dipelajari. Penjelasan dilakukan melalui tanya jawab dan contoh nyata agar peserta didik benar-benar memahami makna teks berita sebelum memasuki kegiatan inti. Pada kegiatan inti, peserta didik duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya dan bergabung ke aplikasi Nirpod untuk mengikuti kegiatan belajar secara interaktif. Yang diduga hendak menyelundupkan narkotika. Dan benar saja dari tangan tersangka Polda Kaltara Melalui tayangan video berita, mereka mengidentifikasi informasi penting, berdiskusi dalam kelompok, dan saling bertukar ide. Pada saat itu, saya memantau proses belajar mereka, memberikan pertanyaan pemantik, serta membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Setelah saya memastikan bahwa peserta didik telah memahami materi teks berita yang sudah disajikan dalam aplikasi Nirpod, saya memberikan surat kabar dan gambar-gambar unik kepada setiap kelompok. Mereka diminta memilih salah satu berita yang ada untuk dianalisis. Selanjutnya, mereka diberikan dan juga memilih gambar yang relevan, lalu mengaplikasikannya menjadi cerita bergambar sebagai solusi dari masalah yang ditemukan dalam teks berita yang sudah dipilih. Kegiatan ini melatih mereka berpikir kritis, kreatif dalam menemukan solusi dari masalah yang ditemukan. Langkah berikutnya, peserta didik mengkonstruksi teks berita berdasarkan topik yang relevan dengan lingkungan sekitar, seperti kegiatan sekolah atau peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mereka merancang pertanyaan wawancara, mengumpulkan data melalui berbagai sumber dengan memperhatikan unsur adik simbab ataupun 5W tambah 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Dan struktur berita yang mencakup judul, lead,
isi dan penutup. Hasil kerja mereka berupa draft berita dan cerita bergambar dipresentasikan di depan kelas. Saya memberikan apresiasi dan umpan balik, sementara kelompok lain memberikan saran dan masukan. Terus yang kedua itu ada menegakkan hukum bagi orang yang sering melakukan penambangan liar. Ini tuh dilakukan ini tuh sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus melakukan pendataan lokasi. Jadi dilihat dulu lokasi mana yang hutannya itu gundul, terus tuh dicek sama aparat kepolisian atau masyarakat sekitar bisa juga melaporkan ke aparat. Ditelusuri dulu siapa yang melakukan penambangan liar tersebut. Jadi kepolisian bisa menangkap dia dan akan dijatuhkan hukuman sesuai pidana yang ada. Yaitu di sini kami menulisnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terus ada cara terakhir yaitu sistem. Selanjutnya, saya dan peserta didik menyusun kesepakatan mengenai waktu dalam penyelesaian proyek, yaitu tentang menyempurnakan teks berita dengan mengunjungi lokasi yang telah dipilih sebagai sumber berita. Tentunya kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan pembelajaran di sekolah selesai, dan kegiatan ini membantu mereka memperoleh data secara faktual dan pengalaman yang nyata. Pada pertemuan berikutnya, setiap kelompok mengumpulkan teks berita final beserta foto dokumentasi kunjungan lapangan sebagai bukti otentik proses peliputan dan hasil konstruksi berita mereka. Di akhir pembelajaran, peserta didik bersama kelompoknya mengerjakan soal asesmen yang sebelumnya sudah disiapkan. Pada kegiatan akhir, saya mengajak peserta didik melakukan refleksi bersama. Saya memberikan apresiasi atas kerja keras mereka dan menggali pengalaman belajar yang mereka rasakan. Hasilnya sangat menggembirakan karena peserta didik menunjukkan antusiasme tinggi, kemampuan berpikir kritis dan semangat untuk terus belajar di lingkungan sekitar. Bagi saya, pembelajaran ini bukan tentang menulis teks berita saja, tapi tentang bagaimana peserta didik belajar berpikir mendalam, berkolaborasi, menciptakan solusi nyata dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Melalui transformasi media pembelajaran digital, coding dan kecerdasan artifisial, serta penerapan pembelajaran mendalam, peserta didik menjadi lebih aktif, reflektif, adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekian praktik baik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi pembelajaran terkait dengan media pembelajaran interaktif AI Canva yang terintegrasi dengan Spreadsheet sebagai tempat penyimpanan nilai peserta didik. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita membuat spreadsheet-nya terlebih dahulu. Nama, kelas, nilai, tanggal yang harus kita input. Kemudian kita lakukan pengkodingan dalam app script. Kelola deploy dan saling link aplikasi web. Kemudian kita kembangkan prom multilangkah. Kita tempelkan link aplikasi web pada prom multilangkah yang sudah kita kembangkan. Salin dan tempelkan prom multilangkah yang sudah kita kembangkan dalam Canva AI. Jika itu sudah kita lakukan, maka media pembelajaran interaktif AI Canva terintegrasi dengan Spreadsheet sebagai tempat penyimpanan nilai peserta didik bisa digunakan. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah buka aplikasi Lumi Offline, pilih media untuk presentasi, desain media dan video interaktif sesuai kebutuhan, simpan file dan ekspor file dalam bentuk HTML5. Selanjutnya, media interaktif offline bisa digunakan, baik menggunakan HP, laptop, ataupun Chromebook.